Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia tak hanya menjadi salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Provinsi Sulawesi Tengah misalnya menjadi salah satu penghasil kopra dengan tingkat produksi yang sangat besar. Di Desa Nonong misalnya, sehari-hari warga banyak mengolah kelapa menjadi minyak. Tahap pertama, kita harus mengupas sabut kelapanya terlebih dahulu dengan linggis. Cara ini disebut dengan istilah basuki. Batok kelapa akan mudah diolah jika potongan kita telah mengenai urat batoknya. Kita dapat menandai posisi tebasan golok pada garis urat yang biasa terdapat pada batok. Meskipun demikian, tebasan dan tenaga yang kita keluarkan harus terukur dan bertenaga, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk meleset dan ataupun berbalik arahnya. Proses selanjutnya adalah mencukil daging kelapanya. Istilahnya bancukil kelapa. Kita harus menggunakan cukilan yang kuat. Terkadang daging kelapa cukup kuat menempel pada batoknya. Bahan membuat minyak kelapa paling baik adalah kelapa yang tua. Jika semakin kering, daging kelapa akan semakin sulit dicukil. Air pada daging kelapa juga jauh berkurang jika diperas, sehingga hasil santannya sedikit. Parutan cukup digunakan parutan biasa tetapi yang memiliki mata parut yang besar. Ini bertujuan untuk mempercepat proses parutan supaya kelapa tua juga mudah diparut. Parutan kelapa harus langsung diperas, sehingga air santannya masih cukup banyak karena kandungan airnya belum banyak menguap. Kandungan yang terdapat pada santan kelapa adalah lemak dan berbagai zat lainnya. Meskipun demikian, konsumsi kita pada santan harus pada batas yang wajar, sehingga tubuh kita tidak mengandung terlalu banyak minyak dan lemak. Kemudian kita diamkan selama semalam, tepatnya hingga kepala minyaknya naik dan terpisah dari air. Santan yang telah direndam semalam kemudian diambil kepala santannya. Cara paling mudah adalah dengan menggunakan saringan santan. Kepala santan berbentuk seperti busa kental yang mengapung di permukaan air. Dengan hanya memasak kepala santannya saja, proses pembuatan minyak kelapa akan lebih cepat. Sebab kita tidak perlu melakukan proses pengeringan minyak lebih lama. Kepala minyak ini akan dimasak selama 2 hingga 3 jam dengan terus dididihkan. Hanya saja kita perlu menjaganya dengan mengaduknya terus-menerus, sehingga tidak ada kepala santan yang menempel di bagian tepi wajan. Setelah 3 jam, barulah akan mulai terpisah antara minyak dan ampasnya. Ditandai dengan berubahnya warna cairan menjadi seperti warna kopi susu. Kita harus segera menyaringnya. Ampas akan tertinggal di saringan, sementara minyak akan masuk ke dalam panci. Ampas minyak kelapa dalam bahasa setempat disebut tai minyak. Di Jawa sering disebut dengan istilah balundu atau galindo. Galindo inilah yang oleh orang Banggai sering dijadikan bahan tambahan membuat sambal. Untuk membuat sambal tai minyak akan digunakan rica atau cabai kecil yang super pedas. Cabai dan bumbu lainnya akan dihaluskan terlebih dahulu. Barulah setelah sambal jadi, akan ditambahkan galindo di atasnya. Baru kemudian kita ulek lagi hingga semua bahan bercampur menjadi satu. Bu, ini tai minyaknya, Bu. Sambal tai minyak ini cukup populer di kalangan masyarakat Banggai. Asal mulanya dibuat oleh para perantau suku Bugis yang datang ke Banggai. Akan tetapi, kini dibuat oleh hampir seluruh masyarakat Banggai.
Biasanya sambal taiminya adalah pasangan olahan onyok atau papedanya orang Sulawesi Tengah. Cara membuatnya, tepung sagu harus dicairkan dahulu dengan air dingin, lalu diaduk-aduk hingga menjadi encer. Inilah onyok khas Banggai. Teksturnya sangat lembut, menyerupai jenang sumsum di Jawa. Hanya saja, karena dibuat dari tepung sagu, tampak lebih kenyal dan mengkilap. Bak onyop adalah istilah Banggai untuk menyebut makan dengan onyop sagu. Lauk bisa berupa ikan kuah santan dan sambalnya dari sambal taiminya. Masyarakat pesisir Sulawesi Tengah tidak dapat dilepaskan dari olahan berbahan baku ikan laut. Misalnya saja adalah ikan cakalang. Jenis ikan dari keluarga ikan tuna yang banyak terdapat di perairan Indonesia. Selain populer sebagai olahan yang diasap, ikan cakalang juga dapat dijadikan sebagai bahan isi olahan lalampa. Ikan cakalang termasuk mudah matang saat dibakar. Sebab kulit ikan cakalang sangat tipis dan dagingnya juga sangat lembut. Kita harus rajin membolak-balik ikan agar dapat matang secara serempak. Paling baik adalah dibakar di atas bara api kecil. Jika kulit ikan sudah mulai mengelupas, pertanda ikan cakalang sudah matang dan dapat diangkat. Ikan diproses lebih lanjut saat masih hangat. Pertama, yang harus dipisahkan adalah bagian kepalanya. Baru kemudian bagian tulang ikan, ekor, dan durinya. Bagian ini harus kita pisahkan secara seksama, sehingga tidak ada yang tertinggal bersama daging ikan. Tahap berikutnya, daging ikan cakalang harus kita suar-suir. Ini sekaligus untuk memeriksa duri ikan yang mungkin masih tertinggal. Ukuran suar-suir dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin lembut, semakin baik. Beras ketan yang telah bersih harus dicuci pada air mengalir. Istilahnya dilimbang. Intinya adalah membuang butiran halus akibat penggilingan, sehingga beras ketan menjadi lebih bersih dan kesat. Selanjutnya, beras ketan harus dikukus hingga matang. Olahan lalampa adalah makanan khas yang dapat dibuat oleh siapa saja di Sulawesi Tengah. Sehingga olahan ini seringnya hanya dibuat secara rumahan saja. Secara jumlah bahan baku, skalanya memang tidak pernah banyak kecuali pada acara besar tertentu. Santan direbus hingga mendidih. Santan ini akan digunakan sebagai bahan mengaron beras ketan yang dikukus. Lama memasak santan ini kira-kira selama setengah jam. Kita harus mengaduknya agar tidak pecah atau mendidih terlalu panas. Uniknya, beras ketan dicampur dengan santan di wadah berbeda. Proses mengaron ini tidak sama. Misalnya dengan cara membuat olahan lain semisal buyu ataupun katiri. Kedua bahan dicampur saat masih panas. Dengan tambahan santan, beras ketan putih ini akan menjadi semakin harum. Semakin banyak santan yang ditambahkan, semakin baik, karena rasa olahannya nantinya akan menjadi semakin kuat. Bumbu olahan lalampa adalah rica atau cabai merah. Masyarakat Sulawesi menyukai rasa pedas yang kuat. Otomatis rica yang harus kita tumbuk juga banyak. Bumbu lainnya adalah bawang merah dan putih. Bumbu kemudian ditumis. Daging ikan ditambahkan saat bumbu sudah matang. Proses memasak isi lalampa ini sekitar seperempat jam. Tidak boleh terlalu lama sebab daging tunanya akan menjadi terlalu kering.
Bungkus olahan lalampa adalah daun pisang. Ketan akan diisikan sekitar 2 centong nasi. Baru kemudian diberi tambahan isi di atasnya. Barulah daun pisang digulung. Secara otomatis bentuk lalampa akan berubah menjadi lonjong. Baiknya daun pisang terdiri dari 2 atau 3 lapis supaya tidak sobek saat dibakar. Proses membungkus ini baiknya dilakukan saat masih hangat, karena beras ketan masih sangat lunak dan mudah dibentuk. Sebagai penutup, bungkusan dikunci dengan lidi kecil di kedua ujungnya. Selain lalampa, beras ketan dapat diolah menjadi gogos. Gogos dibuat dari bahan yang sama, akan tetapi tanpa isi ikan. Bentuk gogos biasanya adalah segitiga dan hanya berisi ketan saja. Gogos akan dijepit berpasangan dengan bambu. Lalampa dan gogos dapat dibakar secara bersamaan. Ini adalah proses terakhir membuat olahan tradisional banggai ini. Kedua olahan dapat kita bakar hingga pembungkusnya layu dan berubah warna. Sebenarnya, isi di dalam bungkus olahan ini telah matang semuanya. Membakar ini lebih pada tujuan estetik, agar bungkus yang terbakar dapat memunculkan kesan hangat pada olahan di dalamnya. Proses membakar ini seringnya dilakukan pada saat olahan dijajakan. Jadi, ketika konsumen membeli, olahan yang dijajakan sedang hangat-hangatnya.